ini Kak Putri ditemani sama Kak Tabita akan memberitahukan 3 peraturan yang harus adik-adik taatin selama ibadah online berlangsung. Yang pertama, persiapkan diri adik-adik sebelum beribadah. Jadi adik-adik harus mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, ingat ya adik-adik, ini ibadah. Adik-adik tidak boleh makan, minum, main, dan lain-lain. Jadi adik-adik yang di rumah harus beribadah dengan serius. Dan yang ketiga, tanyakan pada papa dan mama adik-adik jika ada hal-hal yang adik-adik tidak mengerti. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kali ini, kita berdoa dulu ya. Doakan kakak pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mulai ibadah. Berkati dan sertai kami hingga ibadah kami selesai. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu dengan semangat dan ikutin Kak Putri. Sebelum itu, bangkit berdiri dulu ya adik-adik. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay. Nah, sekarang kita yel-yel dengan semangat ya. Yel-yel akan kakak pimpin. FB Kid, kami, Laskar Kristus, kami, anak-anak pemenang bersuka, ceria, bertumbuh bersama, sukacita luar biasa. FB Kid, Yesusku oke, yes, Yesusku oke, yes, yay. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Kudaki-daki dan dipimpin oleh Kak Putri ya. Adik-adik ikutin dengan semangat ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Yeay. Ayo adik-adik yang di rumah sekarang duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian lagu dulu. Ku buka hatiku.
Kudus yang manis, yang manis, tolong aku menuruti firman-Mu. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi Kak Yuda yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Juga kiranya Tuhan Engkau berkati hati anak-anak ini, supaya hati mereka bisa menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh berbuah dalam kehidupan mereka. Dan supaya mereka tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Kakak percaya adik-adik hari ini diberkati Tuhan, disayang Tuhan, dikasihi Tuhan. Hingga adik-adik pada hari ini bisa belajar bersama-sama dengan kakak, belajar tentang firman Tuhan. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang firman Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, roh Tuhan yang luar biasa. Tetapi sebelumnya kita buka Alkitab kita dulu, kita baca Alkitab kita di 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, adik-adik buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, di sini Tuhan katakan kepada kita, kita berasal dari Allah. Tentunya kita bisa dong melakukan hal-hal besar yang seperti Tuhan lakukan. Tapi sebelum Kak Yuda mau menjelaskan tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, roh Tuhan yang luar biasa, kakak mau bertanya dulu sama adik-adik. Apakah adik-adik pernah merasa takut? Nah, Kak Yuda percaya adik-adik pernah merasa takut. Kakak pun juga pernah merasa takut. Mungkin kita lagi di rumah sendirian, kita merasa takut. Atau tiba-tiba mati lampu, kita juga merasa takut. Nah, tetapi kita harus tahu, kita tidak boleh takut. Kenapa tidak boleh takut? Karena di dalam diri kita itu ada roh yang luar biasa, yang menyertai kita senantiasa. Dimanapun kita berada, roh Tuhan itu selalu menyertai kita, melindungi kita. Nah, saat adik-adik merasa takut, apa yang adik-adik lakukan? Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini kakak punya 3 poin saat kita merasa takut. Yang pertama, kita sebut nama Tuhan Yesus. Di balik nama Tuhan Yesus ada sesuatu yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa. Nah, di sini kita berkata saja sama Tuhan, Tuhan, aku sedang takut. Aku takut Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kita roh keberanian untuk kita menghadapi rasa takut kita. Nah, kalau kita sudah berteriak dalam nama Yesus, kita tidak takut.
kita pasti akan merasakan damai sejahtera. Walaupun mungkin adik-adik di rumah lagi sendirian, mati lampu, tidak ada orang tua, tetapi adik-adik akan merasa damai sejahtera, ada ketenangan. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang menyertai kita. Itu yang pertama, kita sebut nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang luar biasa. Kekuatan Tuhan itu tidak ada tandingannya di dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengalahkan roh-roh yang ada di dunia ini. Nah, seperti di cerita Alkitab pada saat Tuhan Yesus pergi ke danau di daerah Gerasa, Tuhan Yesus bertemu dengan seseorang yang mengalami kerasukan setan. Nah, seseorang ini setannya sangat banyak yang di dalam dirinya, sehingga dia pada saat ditanya Tuhan Yesus, dia menyebutkan namanya Legion karena setannya sangat banyak. Nah, di situ setan yang ada dalam diri orang Gerasa ini itu merasa ketakutan. Kenapa? Karena setan ini tahu bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki kuasa yang luar biasa, sehingga kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini semuanya terkalahkan oleh kuasa Tuhan. Nah, di sini orang di Gerasa akhirnya apa? Dia bisa diselamatkan, dia bisa dimenangkan, dia bisa dilepaskan, dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh setan yang membelenggu. Sehingga orang ini menjadi orang yang merdeka. Kenapa? Karena orang yang di Gerasa ini, dia percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Nah, yang pertama tadi kita sebut nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak mampu adik-adik dengan kekuatan sendiri, walaupun kita, wah aku berani kak. Tidak bisa, kenapa? Karena setan tahu, kalau kita sedikit saja merasa takut, wah setan itu ambil kesempatan. Tetapi saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kuasa itu akan Tuhan berikan kepada kita. Sehingga roh-roh yang di dunia ini, roh-roh yang bukan daripada Tuhan akan bertekuk lutut. Nah, caranya gimana supaya kita memiliki kuasa yang dari Tuhan? Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca Alkitab. Kita mengandalkan Tuhan. Berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita katakan kelemahan kita, Tuhan ampuni aku karena aku merasa takut. Aku mau belajar percaya Tuhan. Aku percaya kuasa Tuhan. Sehingga pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan memberikan kuasa kepada kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa mengalahkan roh-roh kegelapan yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman tadi di ayat firman Tuhan kita di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi adik-adik jangan pernah merasa takut, karena dalam diri kita ada roh Tuhan, ada roh Allah yang luar biasa, kekuatannya luar biasa. Nah, untuk bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, yang pertama, dalam kondisi ketakutan kita sebut nama Yesus. Yang kedua, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga, kita mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Kita rajin berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan, sehingga kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan bisa dicurahkan kepada kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang pemenang, memenangkan rasa takut yang ada dalam diri kita.
sehingga hidup kita berkemenangan bersama Tuhan. Nah, sekarang Kak Yuda percaya adik-adik mengerti akan kuasa Tuhan, akan roh Tuhan yang luar biasa. Nah, ayat hafalan kita hari ini di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, adik-adik buat ayat hafalannya, nanti adik-adik buat video, kirim ke guru kelas masing-masing paling lambat hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami percaya Engkau memiliki roh yang luar biasa, sehingga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang menang lebih daripada pemenang. Karena kami tahu nama-Mu yang luar biasa, memiliki kuasa yang luar biasa. Biarlah hidup kami, hidup yang berkemenangan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu hendak makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Buat ukuran 1 cm, sebelah kiri juga 1 cm, satu cm di bawahnya juga, 1 cm di bawahnya juga. Lalu kita tekuk, kita hubungkan titik-titik tadi. Oke, lalu kita buat ukuran 4 cm dari ujung kiri ke kanan. Lalu ditekuk lagi. Sisanya kita bagi 2. Kita ambil tengah-tengah. 10 cm. Kita tekuk lagi. Sudah terlihat polanya. Lalu kita gunting bagian yang tengah tadi sampai atas.
Lalu kita double tip sisi yang sini. Lalu kita tekuk. Hampir selesai teman-teman. Lalu kita gunting bagian tutupnya, kecil aja. Oke, setelah itu kita gambar biar lebih menarik. Oke, sekarang tinggal buat tadinya deh. Kita double tip di bagian ujung sini, kanan dan kirinya ya. Lalu kita tempelkan pitanya. Yeay, jadi deh tasnya.